Holy Spirit, the power to change. Roh Kudus, kuasa yang mengubahkan. Amin. Roh yang di dalammu adalah kuasa. Apa yang ada di dalammu yang diletakkan oleh Tuhan adalah kekuatan untuk kau mengalami perubahan. Perubahan ke arah yang lebih hebat, ke arah yang lebih baik. Amin. Di semua aspek hidupmu, engkau akan mengalami perubahan. Rohnya menuntunmu untuk berubah. Coba next slide. Kita buka di dalam Yesaya 32 ayat 15. Apa yang terjadi ketika ada roh Tuhan di hidup kita? Yuk sama-sama kita baca. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun anggur akan dianggap hutan. Amin. Sampai dicurahkan roh dari atas. Hari Pentakosta, roh dari atas. Seperti lidah-lidah api mengunjungi atau hinggap, visit, tinggal dalam murid-murid, di atas murid-murid. Roh yang dari atas ketika Yesus dibaptis keluar dari air baptisan. Ada roh seperti burung merpati. Hinggap, tinggal di dalam Yesus. Hari ini ada kekuatan di dalammu. Ada roh Tuhan di dalammu. Pegang dadamu bilang, ada kehadiran Tuhan di hidup saya. Coba sebelum saya jelaskan lebih lagi slide berikutnya. Kita lihat. Saya menulis seperti ini. Kehadiran roh Tuhan mampu mengubah keadaan yang tandus menjadi subur. Tadi tanah yang tandus jadi kebun buah-buahan. Memberikan harapan dan pertolongan yang tidak terduga. Bagi saudara dan saya yang percaya dan mengandalkan kekuatannya. Amin. Maka minggu lalu saya membahas tentang Elkana. Punya 2 istri. Yang satu, next slide coba. Yang satu namanya Hana. Slide berikutnya, boleh? Yang satu namanya Hana, satunya namanya Penina. Dikatakan bahwa Penina punya anak, tapi Hana tidak. Dan Penina seringkali menghina Hana. Di zaman itu kalau wanita nggak punya anak dianggap tidak berguna, tidak menghasilkan. Rahimnya Hana kering. Bukan di tahun-tahun awal. Slide berikutnya. Alkitab menjelaskan dari tahun ke tahun. Jadi ada tahun yang banyak di mana Hana mengalami kering rahimnya. Tidak menghasilkan anak. Tapi Penina terus punya anak. Menghina Hana yang tidak punya anak. Mendorong Hana untuk punya jam doa dan akhirnya berdoa kepada Tuhan. Di bait Allah ketika Hana berdoa dengan sungguh hati, maka saya percaya kemuliaan Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas Hana. Membuat Hana akhirnya ketika pulang dan berjumpa dengan Elkana, Tuhan mengingat Hana. Doanya Hana diingat dan kemudian Hana hamil dan kemudian memiliki anak yaitu Samuel yang dipersembahkan di bait Allah. Tapi Hana yang tadinya kering bukan hanya sekedar punya anak, tapi saya mau bilang tanah yang kering, rahim yang kering itu dibuat menjadi subur. Bahkan bisa disebut kebun buah-buahan yang tadi kita baca. Karena 1 Samuel 2, next slide. 1 Samuel 2 menjelaskan hal itu. Yuk pelan-pelan kita baca. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Amin. Jadi dia bukan cuma subur dapat mujizat 1 anak, tapi saya menyebutnya seperti ayat yang tadi kita baca, tanah yang tandus jadi kebun buah-buahan. Amin. Kata mengindahkan di sana, coba next slide. Itu dalam bahasa Amplified Bible dikatakan visit. Tuhan visit Hana. Tuhan visit murid-murid melalui rohnya. Roh Kudus visit Yesus ketika dibaptis, mengunjungi Yesus. Bahkan saya coba cari yang lebih dekat di 1 Samuel. Ketemu 1 Samuel 16. Nggak ada ayatnya, saya nggak tampilkan. Masih ayat yang tadi. Saya nggak tampilkan, tapi saudara boleh baca di rumah nanti. 1 Samuel 16 ketika Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengunjungi kotanya Isai. Kemudian Daud yang tadinya tidak terlihat dibuat terlihat, diurapi
oleh Samuel. Dan ketika Daud diurapi Samuel, maka sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan berkuasa atas dia. Menyebabkan Daud yang tadinya hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba tidak terlihat. Kemudian sejak hari itu mengalami kemenangan, dipromosi karena mengalahkan Goliat. Mengalami proses tapi mengalami kemenangan, yang tadinya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba jadi menggembalakan bangsa Israel. Amin. Saya nggak tahu apa yang tandus di hidupmu. Saya nggak tahu siang hari ini saudara dibawa ibadah ke tempat ini. Apa yang kering yang menyebabkan hidupmu jadi kecewa? Apa yang kering yang membuatkan hidupmu jadi putus asa? Tiap kita punya masalah yang beda-beda. Mungkin ada yang kita pikir bagian ini saya nggak pernah menghasilkan. Di bagian ini saya kering. Hari ini Tuhan ingatkan saudara untuk tidak tinggal diam dan meyakini bahwa bagian itu kering selamanya, tandus selamanya. Tuhan sedang meyakinkan, aku menaruh rohku di dalammu. Dan roh Tuhan yang ada di dalammu membuat apa yang kering di hidupmu, apa yang tandus menjadi subur, bahkan menjadi kebun buah-buahan. Amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin. Sama-sama bilang, dalam saya ada roh Tuhan, ada kekuatan yang membuat saya mengalami kelimpahannya Tuhan. Amin. Apapun yang kering. Kalau bisnismu lagi kering, saya doa ada perkenanan Tuhan. Amin. Roh Tuhan itu membuatmu yakin bahwa apa yang aku pegang gak mungkin kering, gak mungkin tandus, tapi diberkati. Dan Alkitab menggambarkan ketika saudara dipenuhi roh Tuhan, ketika saudara kepenuhan dan ada roh Tuhan di hidupmu, ada sesuatu yang terjadi. Next slide. 1 Samuel 10 ayat 6, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu dan engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan, sebentar, apa yang kau ingat ketika kepenuhan bersama-sama? Kapan itu terjadi? Kisah 2. Ketika murid-murid di loteng atas, kepenuhan roh Tuhan bersama-sama. Yuk kita baca dari awal, 2, 3. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan berubah menjadi manusia yang lain. Saya harus ingatkan saudara, jangan ingat yang dulu. Jangan ingat pribadimu, kebiasaan burukmu yang lalu. Sekarang engkau ada dalam Yesus. Di dalam Yesus, di hidupmu ada roh Tuhan. Roh Tuhan yang ada di dalammu membuatmu jadi manusia yang baru. Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Yuk kita boleh tepuk tangan dulu dong, yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Ada roh Tuhan di hidupmu, amin. Jangan ingat-ingat kelemahan-kelemahan di hari yang lalu. Jangan mau dibuat iblis engkau bertenda di situ, di kelemahanmu. Engkau tetap diam di kelemahanmu. Tuhan lewat firman ini mendorongmu bersama dengan rohnya miliki iman. Bahwa Tuhan akan mengajakmu melihat hidupmu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang percaya bilang amin. Amin. Melihat hidupmu jadi lebih indah dari sebelumnya. Yang percaya bilang amin. Karena waktu roh Tuhan berkuasa atasmu, kamu jadi manusia yang lain. Bukan alien tapi manusia yang lain, maksudnya yang lebih baik. Amin. Seturut apa yang Tuhan maksudkan sejak awal di hidupmu. Next slide. Kita baca di sini. Saya menulis apa di sana? Yuk 2, 3. Dengan kekuatan roh Tuhan kita bisa berubah dari lemah jadi kuat, dari takut jadi beriman. Beriman ya, lebih baik ya. Jangan berani, beriman. Yuk kita ulang. 2, 3. Dengan kekuatan roh Tuhan kita bisa berubah dari lemah jadi kuat, dari takut jadi beriman, dari kekurangan jadi kelimpahan. Murid-murid semua diubahkan oleh Tuhan sejak peristiwa loteng atas. Saudara ingat waktu Yesus ditangkap, ada satu murid yang ditanya sama orang, bukankah kamu bagian dari dia? Bukankah kamu muridnya? Bukankah menurutmu itu Tuhanmu? Lalu dia bilang, enggak, aku enggak kenal dia. Siapa namanya? Petrus. Ketemu lagi orang yang kedua, kamu kan, itu kan gurumu kan? Yesus kan? Petrus bilang, enggak, aku enggak kenal. Petrus penakut, enggak berani mengakui. Bahkan kemudian, sampai 3 kali, Alkitab bilang dia mengutuk, sumpah. Enggak kenal siapa orang itu.
Tapi peristiwa loteng atas mengubah Petrus. Kepenuhan Roh Kudus, nanti baca Kisah 2, ketika kepenuhan Roh Kudus, Petrus tampil. Petrus tampil dan berkata, Yesus Kristus yang engkau salibkan itu adalah Tuhan. Sebelumnya, dia tidak punya iman untuk mengakui Yesus adalah Tuhan. Dia takut mengakui gurunya. Peristiwa loteng atas, kepenuhan Roh, merubah dia jadi manusia yang lain. Dia jadi baru, amin. Supaya hari ini biarlah firman Tuhan ini mendorongmu. Kalau engkau takut, kalau engkau dikit-dikit khawatir, percayalah di dalammu ada kekuatan Roh Tuhan yang mendorongmu untuk berani beriman. Amin. Dan Petrus bilang, Yesus Kristus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan. Bertobatlah. Dan ketika Petrus berkhotbah seperti itu, 3.000 orang memberi diri, dibaptis. Mereka bertobat. Petrus jadi manusia yang lain. Saudara, jangan berkemah, bertenda di hidupmu yang dulu. Sama-sama bilang, di hidup saya ada Roh Tuhan. Roh Tuhan membuat saya jadi manusia baru. Amin. Amin. Saudara percaya itu? Ini Tuhan lagi dorong saudara. Supaya saudara jangan balik lagi ke manusia lama lagi. Balik lagi. Enggak. Saudara ciptaan baru. Kalau saudara penakut, itu saudara yang dulu. Bilang, sekarang saya bukan yang dulu lagi. Saya beda. Saya ada Roh Tuhan. Roh Tuhan yang buat saya jadi manusia baru. Jadi berani beriman. Ingat Petrus. Saya ceritain Petrus saja deh. Biarin nanti dimarahin sama Petrus di surga. Petrus bersama murid-murid di perahu yang sama. Ada Yesus di buritan. Kemudian ada badai. Dan Yesus di buritan ngapain? Tidur. Badai besar. Petrus dan murid-murid ketakutan. Lalu mereka membangunkan Yesus dan berkata, Guru, engkau gak peduli. Satu, dibilang Yesus gak peduli. Guru, kita binasa. Yang kedua dia bilang, kamu membawa kami di perahu menuju kebinasaan. Curiga sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya ada di sini? Tuhan, kenapa saya hidupnya gini? Ya mungkin kita dulu seperti itu. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, saya percaya kita beda. Amin. Petrus yang mudah panik, mudah takut, mudah khawatir, mudah ambil asumsi sendiri. Sejak peristiwa loteng atas, kalau Roh Tuhan penuh atasmu, kamu akan diubah menjadi manusia yang lain. Di Kisah Rasul 12, Yakobus ditangkap. Di hadapan rakyat dieksekusi hukuman mati. Rakyat senang, Herodes bangga membuat rakyat senang. Perlu dukungan banyak rakyat. Jadi Herodes mungkin bersama teman-teman, bersama anak buahnya bilang, gimana berikutnya supaya kita bikin rakyat senang lagi, supaya kepemimpinan saya disenangi oleh rakyat. Kita tangkap aja Petrus, ditangkap Petrus. Dan ketika Petrus ditangkap, Herodes memastikan taruh dia di sel paling dalam. Ada 3 ruangan untuk dia bisa keluar. Ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. 1 pintu penjagaan, 2 pintu penjagaan, dan pintu besar untuk bisa keluar. Dan Petrus dirantai tangannya, dirantai kakinya, dijaga 2 orang, tiap pintu dijaga. Herodes bilang, pastikan besok dia harus mati. Kita eksekusi di depan rakyat. Dan saya percaya ini adalah hal yang sama yang seharusnya membuat Petrus takut seperti di tengah badai. Karena ini bisa membuat dia binasa. Tapi kalau kita baca Kisah Rasul 12, coba next slide, ayat 6. Sudah siap baca? Yang sudah siap, katakan Tuhan mengubah saya. Yuk pelan-pelan kita baca, 2, 3. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada, ini bukan cuma menghadapkan, tapi mengeksekusinya maksudnya. Dieksekusi di hadapan orang banyak. Petrus ngapain? Petrus panik. Petrus kemudian bilang, Guru, apa yang terjadi? Petrus protes sama Tuhan. Halo? Ini Petrus yang mana ya? Jangan-jangan Petrus yang lain ini. Apakah kita salah baca orang ini?
Petrus di tengah badai hidupnya, hitungan jam dia dieksekusi hukuman mati. Dia bisa sama seperti Yesus yang kita lihat. Ini Petrus atau Yesus? Kayaknya salah. Kayaknya kita salah baca nih. Ini kayaknya Yesus. Tapi Roma 8 ayat 11 bilang, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, tinggal di dalam kamu, tinggal di dalam Petrus. Amin. Sejak peristiwa Roh Kudus dicurahkan, Roh yang sama yang ada pada Yesus, yang ketika ada badai Yesus tidur, sekarang ada pada Yesus, ada pada Petrus. Amin. Di tengah badai, Petrus beda. Yesus yang nampak di hidupnya Petrus. Yesus yang kelihatan di hidupnya Petrus. Sekali lagi saya mau bilang, firman Tuhan ini dimaksudkan mendorongmu, menyemangatimu, bahwa Tuhan bisa ubah hidupmu jadi lebih baik. Jangan lihat ke belakang, Tuhan punya rencana indah buat hidupmu. Sejak kau percaya Yesus, kau jadi manusia baru. Saya punya teman jagoan, dia biasa orang timur, tukang berantem, tinggi gede, tatoan di mana-mana, ototnya gede, suka nge-gym. Kemudian kenal Yesus, percaya Yesus. Ya Tuhan saksinya lah, saya nggak dusta. Percaya Yesus, kemudian sering ketemu makan bareng sama saya, sharing firman. Jadi tukeran, jadi teman sharing firman. Satu kali ada keadaan dia clash sama orang. Orangnya lebih pendek dari dia. Orang ini ajak berantem teman saya ini. Teman saya didorong dan bilang, lu berantem sama gua. Waduh, teman saya mah nggak diajak berantem juga. 5 orang saya pernah lihat dia habisin 5 orang pakai tangannya sendiri gitu. Nggak ada yang bantuin, saya pernah lihat. Jago berantemnya. Tapi waktu dia didorong, dia bilang, maaf. Kalau saya salah, saya maaf. Saya minta maaf. Setelah kejadian itu, dia datangi saya dan dia bilang gini, kemarin ada orang ajak berantem, gue tahu ceritanya, karena saya dengar dari orang lain. Gue tahu ceritanya. Kenapa? Iya. Kok bisa ya? Kenapa? Ya, itu kayaknya bukan gua. Wah, kalau gua dulu udah habis itu orang. Tapi kok kayak gua nggak mau berantem, nggak berani. Kayak lebih baik damai aja, minta maaf. Saya bilang, karena Roh Tuhan turun atasmu. Kamu ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan percayalah, kekuatan yang sama itu ada di hidupmu. Kekuatan yang mengubah Petrus itu juga ada di hidupmu. Kekuatan yang mengubah teman saya juga ada di hidupmu. Amin. Kita akan melihat hidup kita jadi baru dalam Tuhan. Kita bukan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Karena Tuhan mau buat kita jadi indah. Mana tangan-tangan yang percaya Tuhan mau buat kita jadi indah. Amin. Mana tangan-tangan yang percaya ada Roh Tuhan di hidupmu. Amin. Roh Tuhan gak diam, Roh Tuhan bergerak. Sama-sama bilang Roh Tuhan bergerak. Amin. Sama-sama bilang ada gerakan Roh Allah di hidup saya. Amin. Ketika bumi kacau, belum berbentuk, Roh Allah melayang-layang. Tapi Kejadian 1 ayatnya yang kedua, King James Version bilang, the Spirit of God move. Jadi kerajaan Roh Allah itu bergerak, move. Ini dalam keadaan kekacauan, Roh Allah bergerak, move. Ada gerakan Roh Allah di hidupmu, amin. Mungkin saudara pernah lihat berita, ada hakim disogok, ada jaksa disogok, petugas hukum disogok. Kalau saudara cari keadilan, mau cari keadilan di mana? Mau berharap di mana? Dunia lagi kacau. Mungkin saudara lihat, mau nabung, investasi, banyak investasi bodong. Waduh kacau nih, harus taruh uang di mana nih? Mungkin saudara mau ke rumah sakit karena saudara ada sakit penyakit. Lalu saudara dengar berita, rumah sakit mau praktek. Harusnya nggak operasi, disuruh operasi. Dunia kayaknya kacau. Tapi dengar baik, ketika dunia kacau, kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 2, dunia kacau, belum berbentuk tuh kacau. Roh Allah bergerak. Amin. Sama-sama bilang ada gerakan Roh Allah di hidup saya. Tahu nggak lagu ini? Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku ada gerakan Roh Allah di sini. Tapi ada juga teksnya gini, di timur, di barat, utara,
dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Roh Allah bergerak, melayang-layang di permukaan bumi yang lagi kacau. Dunia lagi kacau. Tapi saudara harus percaya, saudara bukan dipenuhi kekacauan dunia. Saudara dipenuhi Roh Tuhan. Saudara dipenuhi kegerakan Roh Allah. Amin. Dan Roh Allah itu kasih. Roh Allah itu baik. Menuntunmu pada kebaikan. Next slide. Saya akan masuk ke sini. Ketika ada gerakan Roh Allah, yuk. Ya baca dulu. Ketika ada gerakan Roh Allah, munya ganti saya 2, 3. Ketika ada gerakan Roh Allah, di hidup saya, itu membuat saya dikelilingi oleh kebaikannya. Dunia boleh kacau, tapi saudara dikelilingi oleh gerakan Roh Allah. Next slide coba. Mazmur 33, ayat yang kelima, bahasa Indonesia masa kini. Kalau saudara cari keadilan di dunia, nggak ada keadilan. Tuhan menyukai keadilan. Dan di dalam Tuhan, di dalam gerakan Roh-Nya, amin, seluruh bumi penuh dengan kasih-Nya. Pak Pendeta salah, kayaknya seluruh bumi penuh kekacauan hari ini. Ekonomi nggak jelas. Iya, tapi di hidupmu ada gerakan Roh Allah. Sehingga seluruh bumi penuh dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan ada di seluruh bumi. Dalam arti lain saya mau bilang gini, karena ada Roh Tuhan di hidupmu, kemana engkau pergi, tanah yang dikutuk pun diubah jadi diberkati. Amin. Mana tangan-tangan yang percaya? Saya mau lihat dulu nih yang percaya. Kasih kekuatan dulu kanan kirinya. Kemana kamu pergi, tanah yang dikutuk jadi berkat gitu. Amin. Bukan karena kamu, tapi karena ada Roh Allah di hidupmu. Amin. Karena ada Roh Tuhan di hidupmu. Kalau seluruh bumi penuh kebaikan Tuhan, saudara nggak perlu cari kebaikan Tuhan di negara maju. Saudara boleh tinggal di negara termiskin pun, kalau di hidupmu ada Roh Tuhan, di hidupmu ada gerakan Roh Tuhan yang gak bisa membatasi kebaikan Tuhan terjadi di hidupmu. Kita pengen pergi ke negara maju karena kayaknya banyak kebaikan di sana. Enggak, Alkitab bilang kalau di hidupmu ada Roh Tuhan, kemana engkau pergi, ada kebaikan Tuhan. Amin. Kemana engkau melangkah, ada kebaikan Tuhan. Yusuf, kepenuhan Roh Tuhan saya menyebutnya, dapat mimpi dari Tuhan. Kakak-kakaknya marah, iri hati. Lu enak. Dapat mimpi dari Tuhan sembarangan. Dibuang, dijual, di Mesir, polos. Di pasar budak dia nggak bawa apa-apa, kosong. Nggak bawa apa-apa, bajunya ditelanjangi. Kenapa ditelanjangi? Ini bukan porno, ditelanjangi karena memang di pasar budak harus dicek. Kalau ada panu aja nggak akan dibeli tuh budak. Karena bawa virus ke rumah, nggak boleh. Jadi akan cari yang sempurna budaknya. Dan pejabat yang beli akhirnya, namanya Potifar. Tapi sebelum pejabat itu beli, ada statement Tuhan untuk Yusuf. Nanti baca di Kejadian. Dikatakan, but Joseph is prosper. Polos nggak bawa apa-apa. Tapi penuh Roh Tuhan. Dibilang makmur. Status Tuhan itu membawa Yusuf ke tempat yang lebih baik. Di rumah Potifar. Kamu tempatnya bukan di pasar budak. Di negeri asing. Kamu ketemu kebaikan Tuhan. Kamu di rumah Potifar, di rumah pejabat. Tinggal di rumah pejabat, istri pejabatnya. Ngaco, fitnah Yusuf, masuk penjara. Penjara jadi tempat di mana kebaikan Tuhan ditunjukkan buat Yusuf. Semua orang tahanan suka sama Yusuf. Yusuf jadi pimpinan, dipilih sama tahanan-tahanan. Penjara tidak bisa menghalangi orang yang penuh dengan kebaikan Tuhan mengalami gerakan Roh Allah, yaitu bumi penuh kebaikan Tuhan. Amin. Hidupmu penuh kebaikan Tuhan. Enggak ada penjara apapun yang menghalangimu dapat kebaikan Tuhan. Amin. Juru raja, juru minum raja, mimpi, juru rotinya raja, mimpi. Dua-dua mimpi. Di penjara, Yusuf penuh Roh Tuhan. Ada gerakan Roh Tuhan. Terjemahkan mimpi. Juru minum raja, juru roti raja 3 hari lagi dieksekusi hukuman mati. Tapi juru minum raja akan dibebaskan, dikembalikan posisinya jadi juru minum raja lagi. Dan Yusuf bilang gini, kalau apa yang aku bilang terjadi, ingat aku. Ceritain aku sama raja, ceritain aku sama Firaun. Dan 3 hari kemudian terjadi seperti apa yang Yusuf ceritakan, karena itu dari Tuhan. Juru minum raja keluar jadi orang, kembali lagi ke posisinya. Tapi Yusuf dilupakan. Tapi dengar baik. Apa yang orang coba lakukan kepada Yusuf untuk membuat harapan Yusuf sepertinya sirna,
Karena juru minum raja nggak mau ceritain itu sama raja, sama Firaun. Dipaksa oleh Tuhan. Sekarang Firaunnya yang mimpi. Dan cari seluruh kerajaan. Penterjemah mimpi, nggak ada yang ngerti. Sampai akhirnya, dengan sangat terpaksa. Mau atau nggak mau, dipaksa. Tuhan bisa buat keadaan demi keadaan. Untuk membuat harapan orang yang dipenuhi roh Tuhan. Yang ada kegerakan roh Allah, jadi kenyataan. Sehingga juru minum raja nggak bisa menyembunyikan lagi. Dia bilang, dulu ada cerita nih. Akhirnya dia menceritakan. Dan kita tahu akhirnya Yusuf dipromosi. Saya mau bilang gak ada yang bisa menghalangimu menerima berkat ketika hidupmu dipenuhi roh Tuhan. Di dalammu ada kekuatan untuk kemana engkau pergi, tanah yang dikutuk bahkan jadi berkat. Yang percaya boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Amin. Bahkan saya renungkan Elia dipenuhi roh Tuhan. Ditaruh di negara yang lagi kekeringan. Ada di negara yang lagi miskin. Gak ada makanan, orang cari makan susah. Tuhan bilang, ke tepi sungai Kerit. Aku pelihara kamu. Pagi sore kamu makan roti. Bukan roti, ini nggak bermaksud menghina yang lain. Menghina tukang roti, bukan. Roti yang beli di pinggir jalan, bukan. Roti dari istana. Beli stick, bukan stick biasa-biasa. Ini stick dari istana. Karena Alkitab bilang, Elia pagi sore makan roti dan daging. Dari mana? Halo, ini baca Alkitab nggak sih? Pendiam semua? Atau mes sama firman Tuhan nih? Dapat dari mana? Dari istana. Siapa yang bawa? Burung gagak. Burung gagak makan semua tuh biasanya. Tuhan bisa pakai siapapun untuk bawa roti dari istana ada di meja makanmu. Daging dari istana ada di meja makanmu. Amin. Gak ada yang bisa halangi kamu. Kalau orang fitnah kamu, pengaruhi bosmu, sehingga kamu ada dalam posisi terancam. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego terancam, ada api. Bahkan sekarang bosnya udah mulai marah, murka sama Sadrak, Mesak, Abednego. Lempar ke dalam api. Api gak bisa menghalangi orang yang penuh roh Tuhan mengalami kegerakan roh Allah. Amin. Dia keluar, bajunya gak kebakar, rambutnya gak kebakar. Mau gak mau, hati pimpinannya diputar balik. Yang harusnya murka, tadinya murka, gak jadi murka. Mempromosi 3 orang Yahudi ini. Firman Tuhan ini, saya percaya saudara datang bukan kebetulan. Karena Tuhan lagi semangatin kamu. Tuhan sayang kamu. Tuhan tahu apa yang kamu hadapi. Tuhan tahu apa yang kamu takutkan. Tuhan tahu apa yang kamu khawatirkan. Dia suruh pendetanya susun bahan khotbah ini. Supaya mulai hari ini engkau mengalami hidupmu diberkati. Kemana engkau pergi melangkah, ada berkat Tuhan, ada kegerakan roh Allah. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Ada gerakan roh Allah. Amin. Haleluya. Bilang kanan kirinya, jangan takut, ada gerakan roh Allah di hidup kita. Haleluya. Sampai di titik ini yang diberkati firman Tuhan. Boleh saya lihat, boleh tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Yesus. Saudara bersuka cita. Amin. Pemain musik boleh siap-siap. Minta nada di G sambil dimainkan di piano. Puji Tuhan. Sepertinya saya harus akhiri dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Yuk kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, kemudian di seluruh Yudea, kemudian sampai kemana? Kata kamu ganti saya. 2, 3, tetapi saya, yuk. Oke. Baca yang keras lagi terus. Kita punya pergumulan beda-beda. Kita punya cerita beda-beda. Tapi saya percaya Tuhan lagi dorong saudara. Bahwa di dalammu ada kekuatan. Sama-sama bilang, saya sudah punya kuasa. Karena ada roh Tuhan dalam saya. Kamu akan menerima kuasa, kamu sudah punya kuasa, amin. Bilang, roh Tuhan sudah ada dalam saya. Sehingga saya dorong saudara.
Maaf, saya koreksi, saya nggak mau pakai kata saya. Tuhan lewat saya dorong saudara. Hadapi masalahmu, jangan takut, ada Roh Kudus. Dan bersama Roh Kudus, engkau akan lihat apa yang kau hadapi jadi cerita yang indah. Yang akhirnya diceritakan oleh orang-orang di Yerusalem, di rumahmu. Ini orang ngandelin Tuhan. Waktu dia ngandelin Tuhan, hidupnya berubah. Memang ada proses waktu, tapi dia lihat jawaban doa. Sehingga ceritamu gak berakhir buruk bersama Roh Kudus. Jadi diceritakan oleh orang-orang di Yudea. Tetanggamu ceritain kamu. Dia orang susah. Dia orang dulu berantakan. Tapi sekarang jadi hebat. Saya lagi berantakan. Kita lagi berantakan loh. Kita tanya dia yuk. Gimana dia bisa berubah? Sehingga kamu jadi saksi. Sehingga hidupmu, perjalanan kehidupanmu jadi cerita indah. Buat rumahmu, buat tetanggamu. Bahkan sampai ke seluruh bumi. Lewat hidupmu nama Tuhan ditinggikan. Lewat hidupmu banyak orang akan datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan mau saudara gini nih. Sadar. Sama-sama bilang saya harus sadar. Ada kekuatan hebat dalam diri saya. Bilang saya gak mau diam lagi. Saya mau bergerak. Bersama Tuhan saya jadi lebih baik. Bersama Tuhan saya jadi menghasilkan. Bersama Tuhan saya akan lihat gerakan Roh Allah. Pujian ini biar nanti jadi doa kita. Jadi doa kita. Kita minta Tuhan buat saya sadar. Buat saya lebih menyadari bahwa ada kekuatan Tuhan di hidup saya daripada kekuatan masalah, sulitnya peperangan. Kekuatan Tuhan jauh lebih kuat. Dan saya akan lihat cerita hidup saya dibuat indah bersama Roh Kudus. Biar ini jadi doa kita. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Sebentar ya, saya terjemahkan nih, karena ini gak ada terjemahannya. Come Holy Spirit, datang Roh Kudus. Fall in this place, turun di hidup saya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more of you. Aku perlu engkau lebih lagi. Buat aku sadar bahwa ada kekuatan yang bisa buat aku berbuah. Ada kekuatan yang bisa buat aku melangkah lebih lagi. Ada kekuatan yang bisa buat cerita di hidupku jadi lebih indah. Amin. Kita mau seluruh sel-sel tubuh kita disadarkan dan akan hal itu. Sehingga di siang hari ini takut harus enyah. Khawatir harus pergi. Dan imanmu harus tumbuh. Dan ketika imanmu tumbuh, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Sambil bangkit berdiri, biar ini doa kita. Angkat tanganmu. Come Holy Spirit, fall in this place. I need you more. I need more and more of you. Fill me again. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more. Lagi angkat tanganmu, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. In this place, I need more. I need more and more. Fill me again. Fill me again with the power. Isi lagi aku dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan. Lord, I'm crying out. Yo, angkat tanganmu lebih keras lagi. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place, fall in